Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mita Anjani dengan NIM 170101029 dari kelas A, Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Bakti Pertiwi Palembang, angkatan 2017. Baiklah, di sini saya akan memaparkan materi mengenai anestetika, antidepresan, dan obat-obat yang bekerja pada sistem saraf otonom. Baiklah, materi yang pertama adalah anestetika. Pengertian anestetika sendiri merupakan sekelompok obat nyeri yang banyak digunakan untuk menghilangkan nyeri pada waktu operasi. Penggolongan dari anestetika adalah yang pertama anestetika umum, yang kedua anestetika lokal. Yang pertama adalah anestetika umum. Anestetika umum merupakan senyawa obat yang menciptakan kondisi anestesi yang bekerja dengan cara menekan sistem saraf pusat sampai derajat tertentu. Contoh obatnya tiopental, propofol, ketamin, dan etomidat. Mekanisme kerja anestetika umum yang pertama, meningkatkan sensitivitas reseptor GABA sehingga transmisi saraf, penginhibisi, dan pendepresi meningkat. Contohnya enfluran, isofluran, barbiturat, propofol. Yang kedua, meningkatkan kemampuan glisin untuk berikatan dengan reseptornya. Contohnya propofol, barbiturat. Yang ketiga, menghambat reseptor NMDA, contohnya ketamin, siklopropan, NO, dan xenon. Efek samping penggunaan dari anestetika umum. Yang pertama, mual dan muntah. Yang kedua, mulut kering. Yang ketiga, sakit tenggorokan. Yang keempat, suara serak. Yang kelima, rasa ngantuk. Keenam, menggigil. Ketujuh, timbul nyeri dan memar di area yang disuntik atau yang dipasangkan infus. 8. Kebingungan. 9. Sulit buang air kecil. Ke-10. Kerusakan gigi. Sediaan anestesi umum yang beredar di pasaran. Yang pertama adalah tiopental. Sediaan tiopental injeksi BP 500 mg. Interaksi obat, kemungkinan peningkatan kesulitan dalam memproduksi anestesi pada pasien yang menggunakan alkohol atau depresan ESP. Tindakan aditif dengan depresan ESP lainnya, termasuk obat penenang, hipnotik, dinitrogen oksida atau alkohol. Peningkatan efek hipotensi dan rangsang dengan antipsikotik fenotiazin. Efek hipnosis meningkat dengan antipsikotik. Berkurangnya kebutuhan natrium tiopental dengan metoclopramid, sulfasalazol, aspirin, meprobamat, probenecid, dan obat terikat protein tinggi lainnya. Kedua adalah propofol. Sediaan propofol injection BP 20 ml. Interaksi obat, efek aditif, sedatif atau anestesi, dan kardiorespirasi dengan depresan ESP lainnya. Hipotensi berat dengan rifampicin. Valproat dapat meningkatkan kadar propofol dalam serum. Yang kedua adalah golongan anestesi lokal. Anestesi lokal adalah hilangnya sensasi pada bagian tubuh tertentu tanpa disertai hilangnya kesadaran atau penurunan kontrol pusat untuk fungsi vital. Contoh obat anestesi lokal, tetrakain, lidokain, benzokain, prosimetakain, oksibuprokain. Mekanisme kerja anestesi lokal dengan cara mencegah transmisi impuls saraf atau blokade konduksi dengan menghambat pengionan ion natrium melalui gerbang ion natrium selektif pada membran saraf. Kegagalan permeabilitas gerbang ion natrium
untuk meningkatkan pelambatan kecepatan depolarisasi seperti ambang batas potensial tidak tercapai, sehingga potensial aksi tidak disebarkan. Obat anestesi lokal tidak mengubah potensial istirahat transmembran atau ambang batas potensial. Efek samping penggunaan anestesi lokal: yang pertama, berdarah; kedua, infeksi; ketiga, kerusakan sebagian kecil saraf; keempat, kematian sel; dan yang terakhir, rasa sakit. Sediaan obat anestesi lokal yang beredar di pasaran. Yang pertama, bupivacain. Sediaan bupivacain HCl injection USP 0,5%. Interaksi obat, efek toksis sistemik aditif dengan anestesi lokal atau agen yang secara struktural terkait dengan anestesi lokal tipe amida. Contohnya lidocaine, mesiletin. Peningkatan risiko depresi miokard dengan artiaritmia. Efek samping ditingkatkan dengan hyaluronidase. Penurunan clearance menghasilkan peningkatan konsentrasi plasma dengan simetidin dan ranitidin. Yang kedua, benzokain. Sediaan otolin tetes telinga 10 ml. Interaksi obat dapat memusuhi efek terapi sulfonamida. Antikolinesterase dapat menghambat metabolisme benzokain. Baiklah, di sini saya akan memaparkan materi yang kedua yang berjudul antidepresi. Antidepresi. Depresi adalah suatu kondisi yang dikarakterisasi oleh perasaan sedih yang terus-menerus, hilang konsentrasi, pesimis dan khawatir, dan hilang rasa senang. Antidepresi adalah golongan obat untuk mengobati depresi. Selain depresi, antidepresan juga digunakan untuk mengobati gangguan cemas, fobia, dan bulimia. Obat ini bekerja dengan cara menyeimbangkan kandungan senyawa kimia alami dalam otak yang terlibat mempengaruhi suasana hati. Golongan obat antidepresan. Yang pertama, inhibitor selektif pengambilan kembali serotonin. Kedua, antidepresan atipikal. Ketiga, inhibitor monoamin oksidase. Keempat, inhibitor pengembalian kembali norepinefrin dan serotonin. Golongan yang pertama adalah inhibitor selektif pengembalian kembali serotonin. Mekanisme kerja: menghambat penguraian serotonin secara selektif. Efek samping: gangguan fungsi seksual, gangguan saluran cerna. Contoh senyawa obat: citalopram, escitalopram, fluoxetine, fluvoxamine, sertralin. Sediaan obat yang beredar. Yang pertama, citalopram. Citalopram tablet 10 mg, 20 mg, dan 40 mg. Interaksi obat dapat meningkatkan efek antikoagulan dengan obat yang mempengaruhi hemostatis, misalnya warfarin. Meningkatnya risiko hipomania dengan sibutramine. Peningkatan ambang kejang yang menurun dengan TCA dan SSRI lainnya. Yang kedua, fluoxetine. Fluoxetine kapsul 20 mg. Interaksi obat dapat menyebabkan sindrom serotonin dengan obat serotonergik, misalnya triptans, TCA, fentanyl, tramadol, lithium, buspirone, triptofan. Dapat meningkatkan risiko pendarahan dengan aspirin, NSAID, warfarin, dan antikoagulan lainnya. Dapat meningkatkan kadar phenytoin dalam plasma. Golongan yang kedua adalah antidepresan atipikal. Mekanisme kerja: bekerja menyerupai analog serotonin. Contoh senyawa antidepresan atipikal: bupropion, mirtazapin, dan nefazodon.
Yang pertama adalah mirtazapin. Mirtazapin sediaan tablet 7,5 mg, 15 mg, 30 mg, dan 45 mg. Interaksi obat, potensiasi efek sedatif dengan alkohol atau benzodiazepin. Peningkatan kadar plasma dengan inhibitor CYP3A4 yang poten, misalnya inhibitor HIV protease, anti-jamur azol termasuk ketokonazol, eritromisin, nefazodon, mengurangi kadar plasma dengan karbamazepin dan induser CYP3A4 lainnya. Peningkatan bioavailabilitas dengan simetidin. Yang kedua adalah nefazodon. Nefazodon sediaan tablet 50 mg, 150 mg, 200 mg, dan 250 mg. Interaksi obat, penggunaan bersama dapat meningkatkan kiklosporin, citostazol, mirtazapin, konsentrasi dutasterid. Penggunaan bersamaan dengan nefazodon meningkatkan konsentrasi alprazolam. Direkomendasikan untuk mengurangi dosis alprazolam 50% awal. Yang ketiga adalah golongan inhibitor monoamin oksidase. Mekanisme kerja menghambat enzim monoamin oksidase yang menguraikan senyawa-senyawa monoamin termasuk serotonin. Efek samping, gangguan fungsi seksual, gangguan saluran cerna, hipotensi ortostatik, peningkatan berat badan. Contoh senyawa obat, penelzin, selegilin, meklobemid. Yang pertama adalah penelzin. Penelzin sediaan tablet 15 mg. Interaksi obat dapat mempotensiasi efek antihipertensi, misalnya beta blocker, diuretik tiazid, antimuskarinik, agen hipoglikemik, agen anti-Parkinson, dan anestesi lokal. Yang kedua adalah meklobemid. Meklobemid tablet 150 mg dan 300 mg. Interaksi obat, peningkatan konsentrasi plasma dengan simetidin, sindrom perilaku dan neurologis dengan triptofan, sedasi berlebihan dan hipotensi akut dengan depresan SSP, contohnya opiat atau analgesik lainnya, barbiturat atau obat penenang lainnya, anestesi atau alkohol. Efek hipotensi ditandai dengan diuretik dan agen hipotensi, memburuknya depresi atau bunuh diri dengan antidepresan. Golongan yang ketiga adalah inhibitor pengembalian kembali norepinefrin dan serotonin. Mekanisme kerja menghambat penguraian norepinefrin sekaligus serotonin. Contoh senyawa obat, amitriptilin, imipramin, protriptilin, venlafaxin, duloxetin. Efek samping, kejang, sedasi, hipotensi, efek antikolinergik, gangguan jantung dan fungsi seksual, peningkatan bobot badan. Contoh obat yang pertama adalah amitriptilin. Amitriptilin sediaan tablet 10 mg. Interaksi obat dapat mempotensiasi efek CV dari agen simpatomimetik, misalnya adrenalin, efedrin, isoprenalin, noradrenalin, fenilefrin, dan fenilpropanolamin. Dapat meningkatkan efek sedatif dari barbiturat dan depresan SSP lainnya. Yang kedua adalah venlafaxin. Efekso SR, venlafaxin HCl 75 mg. Interaksi obat, peningkatan risiko hiponatremia dengan diuretik, perubahan kontrol glikemik agen antidiabetik, misalnya insulin. Baiklah, selanjutnya saya akan memaparkan materi
mengenai obat-obat yang bekerja pada sistem saraf otonom. Obat-obat yang bekerja pada sistem saraf otonom. Sistem saraf yang bekerja tanpa perintah dan mengkoordinasi sejumlah fungsi organ, yaitu kardiovaskuler, pernafasan, pencernaan, ekskresi, dan reproduksi. Pembagian sistem saraf otonom. Yang pertama, sistem saraf simpatis menimbulkan efek eksitasi fungsi organ, mempersiapkan tubuh saat beraktivitas penuh. Neurotransmitter, contohnya epinefrin, pada prostaglandin, asetilkolin pada pregnenolon. Yang kedua adalah sistem saraf parasimpatis, menimbulkan efek inhibisi fungsi organ, bekerja pada kondisi tubuh beristirahat. Neurotransmitter, contohnya asetilkolin. Contoh obat yang bekerja pada sistem saraf otonom. Yang pertama adalah simpatomimetik. Obat ini obat yang dapat meningkatkan sistem saraf simpatis. Efek samping, tremor atau agonis beta 2, mulut kering dan sedasi atau agonis alfa 2, hipertensi dan aritmia atau agonis alfa 1. Penggolongan simpatomimetik: inhibitor MAO, monoamin oksidase, inhibitor COMT, agonis tidak langsung, dan agonis langsung. Golongan yang pertama adalah inhibitor MAO atau monoamin oksidase. Mekanisme kerja: menghambat kerja enzim monoamin oksidase alfa atau beta dengan cara berkompetisi dengan neurotransmitter monoamin, contohnya norepinefrin dan dopamin. Contoh senyawa obat: yang pertama meclobemid tablet 150 mg dan 300 mg. Interaksi obat: peningkatan konsentrasi plasma dengan simetidin, sindrom perilaku dan neurologis dengan triptofan, sedasi berlebihan dan hipotensi akut dengan depresan SSP atau opiat atau analgesik lainnya, barbiturat atau obat penenang lainnya, anestesi atau alkohol. Yang kedua adalah selegilin sediaan kapsul 5 mg. Interaksi obat dapat meningkatkan risiko reaksi hipertensi dengan dopamin, dapat meningkatkan biofabilitas dengan OC atau obat untuk terapi pergantian hormon. Golongan yang kedua adalah inhibitor COMT. Mekanisme kerja: mencegah konversi levodopa menjadi 3-O-metil-dopa. Contoh senyawa obat: entacapone sediaan tablet 200 mg. Interaksi obat dapat mengganggu metabolisme obat lain yang dimetabolisme oleh COMT, misalnya rimiterol, dapat memperburuk hipertensi ortostatik yang diinduksi levodopa. Risiko efek dopaminergik dengan agonis dopamin, misalnya bromokriptin, selegilin, dan amantadin, dapat membentuk kelat dengan Fe di saluran GI. Efek sedatif aditif dengan depresan ESP lainnya. Yang ketiga, golongan agonis tidak langsung. Mekanismenya meningkatkan kadar norepinefrin pada neurofaktor. Contoh senyawa obat: amfetamin tablet 5 mg dan 10 mg. Interaksi obat: meningkatnya risiko tekanan darah jika dikonsumsi dengan obat golongan penghambat beta, dan meningkatkan risiko gangguan
jantung, dan pembuluh darah jika digunakan dengan obat golongan antidepresan trisiklik seperti amitriptilin. Selanjutnya, berkurangnya urin jika digunakan dengan obat alkalinisasi urin seperti natrium bikarbonat, dan meningkatnya produksi urin jika digunakan dengan pengasam urin seperti kalium fosfat. Selanjutnya, menghambat penyerapan fenobarbital dan phenytoin. Menghambat kerja amfetamin jika digunakan dengan chlorpromazine, haloperidol, atau lithium. Selanjutnya, menghambat metabolisme dan penyerapan disulfiram. Contoh obat yang bekerja pada sistem saraf otonom yang kedua adalah simpatolitik. Obat-obat yang menurunkan aktivitas saraf simpatis. Efek samping, hipotensi postural, dan sinkope alfa 1 antagonis bradikardia dan dapat memperburuk kondisi gagal jantung dan infak miokardium. Peningkatan resistensi saluran nafas beta antagonis. Mekanisme kerja: menurunkan rangsang simpatik dari otak, mengeblok reseptor adrenergik, menurunkan pengeluaran norepinefrin. Penggolongan obat simpatolitik. Yang pertama, menurunkan jumlah epinefrin pada tempat penyimpanannya atau neuron. Contohnya, reserpin, guanetidin, dan betanidin. Yang kedua, antagonis adrenoreseptor atau reseptor adrenalin. Contohnya, fenoxibenzamin, fentolamin, alfa 1, dan prazosin. Pada menurunkan jumlah epinefrin pada tempat penyimpanan atau neuron, contoh senyawa obatnya, reserpin. Reserpin sediaan tablet 0,1 mg dan 0,25 mg. Interaksi obat, efek hipotensi yang ditingkatkan dengan diuretik tiazid dan antihipertensi lainnya, dapat menyebabkan eksitasi dan HTN pada pasien yang menerima MAOI. Risiko aritmia jantung dengan digitalis atau kinidin dapat meningkatkan efek depresan ESP, dapat menghambat aksi amina kerja tidak langsung, misalnya efedrin, dapat memperpanjang aksi amina bertindak langsung, contohnya epinefrin, efek antihipertensi yang menurun dengan TCA. Pada antagonis adrenoreseptor atau reseptor adrenalin, contoh senyawa obat, propanolol. Propanolol sediaan tablet 10 mg dan 20 mg. Interaksi obat dapat memiliki efek potensiasi pada waktu kondisi arteri dan menginduksi efek aditif negatif atau inotropik dengan propafenon, amiodaron, quinidin, plesanidin, dan bloker saluran kalsium. Pemberian bersamaan dengan obat penipis katekolamin, misalnya reserpin, MAOI, atau TCA dapat menyebabkan efek aditif dan meningkatkan potensi hipertensi. Mengurangi efek antihipertensi dengan NSAID, misalnya ibuprofen, indometakin. Dapat meningkatkan aksi vasokonstriktif alkaloid ergot. Pemberian bersamaan dengan warfarin meningkatkan waktu ketersediaan hayati dan protombin. Obat-obat yang bekerja pada sistem saraf otonom yang ketiga adalah parasimpatomimetik. Obat-obat yang bekerja menyerupai neurotransmitter asetilkolin sehingga meningkatkan aktivitas sel atau jaringan atau organ yang bekerja di bawah koordinasi saraf parasimpatis. Golongan parasimpatomimetik: 1. Parasimpatomimetik langsung. 2. Parasimpatomimetik tidak langsung.
Yang pertama, parasimpatomimetik langsung. Contohnya karbakol, pilokarpin. Untuk indikasi glaukoma, bekerja dengan cara menyerupai asetikolin sehingga mampu meningkatkan aktivitas organ yang bekerja dalam koordinasi saraf parasimpatis. Interaksi obat karbakol, gangguan konduksi tanpa penghambat beta, pemberian dua miotik secara bersamaan dapat meningkatkan risiko reaksi toksik. Efek samping bersamaan dengan efek parasimpatomimetik dapat menyebabkan efek farmakologis tambahan. Dapat memusuhi efek antikolinergik, atropin, ipratropium, inhalasi. Golongan yang kedua adalah parasimpatomimetik tidak langsung. Contohnya neostigmin dan fisostigmin untuk mengembalikan kontraksi otot pasca operasi. Sedangkan rivastigmin dan donepezil untuk mempertahankan fungsi kognitif pasien Alzheimer. Obat ini bekerja dengan cara menghambat enzim asetikolin esterase sehingga meningkatkan jumlah asetikolin yang berakibat meningkatnya aktivitas organ yang bekerja dalam koordinasi saraf simpatis. Interaksi obat dapat mempotensiasi blokade neurotransmitter dengan relaksan otot depolarisasi, misalnya susametonium, yang menyebabkan apnea berkepanjangan. Obat-obatan dengan aktivitas penghambat neuromuskuler, misalnya aminoglikosida, clindamycin, colistin, siklopropana, anestesi inhalasi terhalogenasi, dapat memusuhi efek neostigmin, mengurangi efek dengan quinin, kloroquinin, hidroksikloroquin, quinidin, procanimid, profafenon, litium, bradikardia berkepanjangan dengan penghambat beta. Efek samping parasimpatomimetik, diaforesis, diare, kram perut, sulit mengakomodasi mata, dan hipotensi. Obat-obat yang bekerja pada sistem saraf otonom yang keempat adalah parasimpatolitik. Obat ini obat-obat yang bekerja menghambat atau mengantagonis neurotransmitter asetilkolin sehingga menurunkan aktivitas sel atau jaringan atau organ yang bekerja di bawah koordinasi sistem saraf parasimpatis. Golongan parasimpatolitik berdasarkan indikasi: menghambat sekresi bronkus, contohnya atropin, digunakan untuk pramedikasi anestesi infark miokardia akut. Interaksi obat, efek antimuskarinik aditif dengan amantadin, antiaritmia misalnya disopiramid dan quinidin, antikolinergik TCA dan MAOIS, antipsikotik misalnya fenotiazin, clozapin dan haloperidol, obat antiparkinsonian, antispasmodik, atau beberapa obat mengurangi penyerapan ketokonazol dan mesilitin, antagonis efek terapik esterokolin sintetik misalnya betanekol, karbakol, obat antikolinesterase misalnya fisostigmin, neostigmin, piridostigmin, dan alkaloid kolinomimetik misalnya pilokarpin, dapat meningkatkan risiko sembelit parah dengan analgesik opioid. Antagonis tindakan miotik agen anti-glaukoma kolinergik kerja panjang oftalmik misalnya ekotiopat, dapat meningkatkan efek toksik antimiastenik ke sitrat suplemen
terbuka dapat memusuhi efek motilitas gastrointestinal dari cisapride, domperidon, dan metoclopramid. Yang kedua, menghambat sekresi asam lambung. Contohnya piranzepin digunakan untuk tukak lambung. Interaksi obat, efek yang ditingkatkan ketika digunakan dengan obat lain, sifat antimuskarinik dan MAOI dapat mempengaruhi penyerapan obat lain. Efek antagonis dengan parasimpatomimetik. Yang ketiga, bronkodilatasi. Contohnya ipratropium bromida untuk bronkitis kronis. Interaksi obat, efek bronkodilator tambahan dengan obat beta adrenergic dan sediansantin. Yang keempat, spasmolitik. Contohnya N-butyl skopolamin untuk kolik biliar dan renal. Interaksi obat dengan metoclopramid meningkatkan efek analgetik paracetamol. Dengan carbazepin, phenobarbital, dan phenytoin meningkatkan potensi kerusakan hati. Dengan kolestiramin dan lisisenatidin mengurangi efek farmakologis paracetamol. Dengan antikoagulan, misalnya warfarin dan kumarin, paracetamol meningkatkan efek koagulasi obat ini sehingga meningkatkan potensi risiko terjadinya pendarahan. Efek samping dari obat parasimpatolitik adalah serostomia, konstipasi, pandangan kabur, dan obstruksi saluran cerna. Terima kasih, itulah pemaparan materi dari saya. Jika ada yang salah, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.